Jadi saat itu waktu kamu tingkat 1 di Barak, sering nggak ada pikiran, aku pengen pulang, aku nggak mau lagi? Halo sobat, welcome back to PP Curug Podcast. Podcast ini adalah tempat di mana kamu bisa mengakses semua informasi tentang Si Pencatar 2022 ya. Jadi jangan lihat di mana-mana, tunggu podcast kami, oke? Nah, sekarang kita juga tidak bermasker, namun kita sudah menjalankan prokes ketat dengan menggunakan hand sanitizer dan juga kita sudah melakukan rapid antigen sebelum podcast ini dimulai. So, kita tetap aman ya. Oke, kita sudah kedatangan seorang taruna yang gagah, ganteng, pakai tali kur juga. Oke, ini dia Taruna Afdan. Halo Afdan. Halo Kak. Apa kabar Dan? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Nah, sebelumnya kita ada di Cafe Aviator nih. Cafe di mana kamu semua bisa nongki di sini sambil ngopi-ngopi cantik. Letaknya di PP Curug. Yuk kita minum dulu yuk. Gokil, enak banget nggak sih green tea-nya? Enak banget Kak ini. Enak banget ya. Kapan lagi Taruna ngafe ya pakai seragam ya. Silakan. Jadi buat kamu semua datang ke Aviator Cafe, kamu juga bisa nikmatin beberapa beverage dan juga dessert yang tersedia di Aviator Cafe. Jangan lupa ya. Oke Afdan, kabarnya sehat ya? Sesuai dengan fisiknya. Ganteng, keren, gagah. Oke. Afdan, kamu dari jurusan mana? Dari program studi mana? Aku sendiri dari teknik pesawat udara Kak. Teknik pesawat udara ya. Kamu sudah tingkat 3 ya sekarang Iya, ya? sekarang udah tingkat 3. Oke, Afdan. Hidup di Barak, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari ayang kalau punya ya. Mesti bangun pagi, mesti olahraga pagi, makan dipilihin, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh dikit-dikit. Mesti jalan kaki ke kampus, nyampe kampus keringetan. Udah gitu capek di pendidikan, pulangnya harus ikutin lagi seluruh prosedur kegiatan di Barak. Kegiatan di Barak. Wow, untung aja ada wifi dan boleh bawa HP ya. Iya. Kalau enggak, krik-krik. Udah bener-bener Krik banget ya. Oke, Afdan, kamu tahu nggak sih podcast ini sudah ditunggu oleh ribuan orang pejuang Si Pencatar dan juga netizen. Lebay ya, lebay. Tapi emang bener banyak. Memang bener ya, iya. karena kalian tuh memang seseksi itu loh Dan. Jadi banyak yang nge-DM kita, Kak bikin podcast dong tentang taruna-taruni, Kak taruna-taruni lagi ngapain tuh kegiatannya, daripada aku harus jawab satu persatu ribuan pertanyaan, mending aku bikin podcast. Setuju? Setuju banget. Nah, itulah mengapa kamu sekarang duduk di sini bareng sama Kak Marta. Oke, Afdan, ini adalah momen jujur dan buka-bukaan. Oke? Curhat juga boleh di sini. Oke, nah, segerget apa sih Dan kamu menjalani kehidupan di Barak? Kalau ditanya segerget apa ya Kak? Dari awal masuk itu udah greget banget. Greget banget. Greget Kenapa? Karena kita yang dari awal nih datang kumpul bareng-bareng. Yang kita sama sekali belum kenal siapa-siapa, cuma datang. Halo, namanya siapa? Kenalan. Dari daerah mana? Sampai yang sekarang nih udah tingkat 3. Yang kayak dari tadinya temen gak bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Sunda. Oh. Yang nggak ngerti bahasa Jawa sampai Jadi ngerti bahasa Jawa. Berbagai keragaman kita di sini tuh. Kamu sendiri asalnya dari mana? Aku sendiri dari Bogor Kak. Dari Bogor, Iya, Sunda. Berarti sekarang bisa bahasa Jawa? Paham sih Kak. Paham. Oke, berarti ada kemajuan Iya, ya ada dengan kemajuan. hidup berdampingan di Barak ya. Kamu jadi punya bahasa lain selain bahasa Iya, Sunda. walaupun nggak bisa ngomong secara lancar, tapi paham kalau mereka ngomong. Iya. Ceritain dong suka duka hidup di Barak waktu tingkat 1, pasti kamu ada rasa-rasa, aduh nggak bisa nih, aduh nggak mau nih, mau pulang nggak ada kayak gini. Coba kamu ceritain dong. Oke, kalau waktu kita tingkat 1 tuh, jadi emang benar-benar kita awal masuk, yang dimana 3 bulan itu kita mental karakter kita benar-benar dibentuk kan Kak. Yang awalnya kita biasanya mungkin waktu SMA bangun siang, harus bangun setengah 4, udah gitu harus olahraga pagi, ya kan. Like I said ya, just now ya. Udah gitu kita diatur makannya, udah dijadwal. Tanggal segini ini gitu kan. Udah gitu harus apel pagi. Ya. Berangkat pendidikan jalan yang biasanya kita naik motor sendiri, kalau nggak diantar gitu kan. Ini kita harus semuanya dilatih kita gimana buat disiplin, buat mandiri. Jadi kita dilatih kayak gitu Kak jadinya. Oke. Sukanya apa nih? Sukanya di Barak. Sini, kalau waktu tingkat 1 nih udah pasti
kayak dapat snack-snack gitu Kak. Oh, karena taruna tingkat 1 selalu Iya, lapar ya. selalu lapar. Bener. Oke, itu sukanya nih. Sukanya. Itu doang sukanya. Banyak Mungkin lagi, masih Kak. banyak hal-hal lain yang suka dan duka. Coba ya sukanya dulu apalagi nih selain itu. Kalau sukanya tuh lebih kayak kumpul sama teman-teman Kak, kayak bercanda-bercanda yang karena kita kan waktu tingkat 1 nggak ada barang elektronik gitu kan. Jadi bener-bener hiburan tuh kita yang buat sendiri. Oke. Entah teman kita stand up gitu kan, kayak gitu-gitu Kak. Jadi bener-bener emang pure nggak ada kayak kita pakai elektronik, itu bener-bener dari diri kita sendiri gitu. Jadi Ya. kelihatan gimana diri kita tuh. Jadi kamu meng-highlight sesuatu kan di situ, tujuannya kalian gak boleh pegang gadget segala macam adalah Iya. untuk ningkatin kreativitas kalian. Iya, Ternyata betul. teman-teman kalian tuh lucu, bisa Iya, dieksplor bener. gitu ya. Nah terus jadi selama setahun kalian menjalani tingkat 1 seperti itu ya. Jadi Bener banget. ada rasa-rasa bosan akhirnya hilang ya. Hilang semua. Karena lucu-lucuan sama Walaupun teman-teman. capek di pendidikan kayak gimana pun gitu Kak. Kebetulan kamu juga program studi teknik satu darah ya, jadi Iya. pendidikannya cukup berat ya. Berat tapi tetap dijalani Kak. Tetap dijalani. Ingat ke kamera dong, berat tapi tetap dijalani gitu. Berat tapi tetap dijalani. Jadi Berat saya nanti tapi sedia selampe nih kan. Oke, jadi saat itu waktu kamu tingkat 1 di barak, sering nggak ada pikiran, aku pengen pulang, aku nggak mau lagi? Kalau kepikiran ke situ sih enggak Kak. Enggak ya? Karena udah niatnya dari awal masuk sini, lulus harus membanggakan orang tua. Jadi nggak ada sampai kepikiran kayak gitu. Jadi walaupun capek, wah ada orang tua di rumah nih yang nungguin, yang berdoa buat kita di sini gitu Kak. Ya, Jadi so kamu pikiran harus kayak gitu berjuang tuh di aja. sini ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kehidupan di barak kamu seperti itu ya, ternyata dukanya tadi beluman. Dukanya apa nih hidup di barak? Nggak bisa ketemu ayang atau gimana gitu? Kalau dukanya tuh yang pasti kangen orang tua itu ya pasti Ya. yang pertama. Udah gitu dari makanan, mungkin karena nggak beragam barak jadi Duka ya itu ya. duka. Kalau buat taruna itu duka. Iya, sometimes kan kita kepikiran Pizza Hut dengan topping ini. Betul banget. Tapi ya. di sini adanya ikan teri atau telur dadar ya. Betul banget, Iya, ya. seperti itu ya. Tapi tetap disyukuri ya Dan ya. Oke, itu adalah salah satu kunci ya untuk tetap bertahan di barak adalah bersyukur ya. Oke, jadi aku mau tahu dong Dan, apa hal-hal yang penting yang kamu highlight, underline things lah selama kamu hidup di barak yang nggak bisa terlupakan tuh momen apa? Kalau buat aku ini underline things tuh kayak ketepatan waktu, manajemen waktu, terus juga karena nantinya kan semua itu akan kebawa saat kita kerja ya Kak. Betul. Ketepatan waktu, manajemen waktu. Jadi kalau untuk saya itu tuh benar-benar bakal terus dibawa gimana pun caranya. Berarti sejak kamu jadi taruna, kamu belajar sesuatu dan akhirnya menerapkan sesuatu itu tepat waktu ya, Iya, on betul time banget. ya. Berarti disiplin tuh penting banget ya. Penting Nanti banget. akan menjadi karakter dan dipakai di dunia kerja nanti gitu ya. Nah, kita kan sekarang nih Dan masih dalam situasi pandemik, di mana kita harus mengubah pola hidup kita, bener nggak? Pasti ada dong perubahan-perubahan pola hidup di barak yang harus kalian lakukan. Nah, apa aja tuh perubahan-perubahan yang harus kalian jalani? Terus kalau perubahan untuk dari saat pandemi ini Kak, jadi kayak dulu tuh kita kan makan di ruang makan. Iya. Nah, sekarang tuh kita makan, jadi makanan kita diantar Kak ke barak. Di Oke. orang barak, ntar baru ada yang ngambil dari perwakilan barak. Kalau dulu kita ke ruang makan, table manner. Table manner. Kalau sekarang makannya di barak masing-masing. Terus juga apel pagi, apel malam, yang biasanya kita bahas di lapangan langit biru, Ya. sekarang kita harus bahas di depan barak masing-masing. Oke. Terus juga dari segi ini saat praktek gitu, kita tetap pakai masker, tetap jaga jarak, terus selalu cuci tangan saat kita Setiap habis praktek ya. Nah itu kan berarti banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya terskip ya, yang bikin kalian jadi kayak nggak taruna banget ya, makan Iya, aja benar. table manner udah nggak ada. Udah nggak ada. Seperti itu ya. Tapi karena keadaannya COVID mengharuskan seperti itu ya. Apa sih harapan kamu setelah misalnya COVID sudah akan berakhir nih? Harapan kamu apa kira-kira? Kalau harapan dari aku sih kegiatannya yang ada di sini bisa kembali normal lagi semua. Terus juga jadi agar kreativitas kita juga bisa salurkan kembali kan Kak. Oke. Yang kemarin sempat tersendat karena COVID ini. COVID ini ya. Ya, benar banget sih. Ah, menurut kalian nih, Abdan,
Abdan dan temen-temen ya, kalian kan sudah senior nih, sudah bar 3 ya, akhirnya artinya sudah tingkat 3, sudah lama di barak gitu kan, dan sudah matang lah sebagai taruna dan taruni. Nah, menurut kamu sepenting apa sih, seberapa penting disiplin itu buat kamu? Untuk aku sendiri, disiplin itu benar-benar penting. Karena kalau kita sendiri nggak disiplin, mungkin buat saya sendiri, kalau saya nggak disiplin, mungkin saya nggak akan ada di sini. Betul banget. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin olahraga. Walaupun kayak kelihatannya sepele, olahraga cuma lari dikit, sit up, push up dikit. Cuma kalau kita nggak laksanain, pasti lama-kelamaan ke badan kita juga ngaruh. Tapi kalau kita disiplin ngelakuinnya, udah pasti badan kita sehat, pikiran kita juga bisa nangkep pelajaran-pelajaran di pendidikan tuh lebih masuk lagi. Lebih masuk lagi ya. Tapi pas tingkat 1 pasti ada rasa-rasa ngantuk pasti ya, zaman-zaman di pendidikan dulu ya. Ya, itu kamu gimana tuh mengatasi itu? Masih inget nggak? Kalau waktu tingkat 1 tuh ini Kak, karena emang kegiatannya padat banget ya, terus masih penyesuaian juga. Aku tuh ini sapu tangan aku basahin Kak. Sapu tangan aku basahin di kamar mandi. Jadi kalau aku ngantuk, langsung muka di ini. Rasa air-airnya gitu, jadi bangun lagi ya. Bangkit kembali sel-sel itu yang di muka ya. Ngantuk lagi, gini-gini lagi. Ya, bener banget ya. Nah, dan bentar lagi kan kita akan buka si pencatat 2022 nih, yang rencana akan dibuka di bulan April guys. Nah, jadi otomatis Abdan akan punya adik-adik baru untuk dibimbing dan dibina ya. Dibina ya, dibina loh. Aku namain mereka pejuang si pencatat 2022. Nah, kasih pesan dong Abdan buat adik-adik kita calon taruna-taruni PPI Curug nanti yang akan terpilih. Oke, buat pesannya buat adik-adik semua yang akan berjuang di Pencatar tahun 2022 ini. Yang pertama, tetap berusaha, tetap lakukan semuanya yang terbaik, dan juga jangan lupa berdoa. Karena tanpa doa, semua usaha yang kita lakukan pasti tidak akan jadi apa-apa. Wow, jadi jangan lupa berdoa ya guys. Kalau ada kata orang bijak bilang, ora et labora ya, berdoa sambil berusaha. Jadi kalau kata Abdan, jangan semua yang sudah kita lakukan percuma kalau nggak berdoa. Benar nggak Dan? Oke, thank you banget ya Abdan ya buat ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sukses terus pendidikannya, cepat lulus dan ditempatkan di tempat yang sesuai harapan kamu, bisa berkarir. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi sobat di PPI Curug Podcast segmen berikutnya. Stay healthy, bye-bye. Support podcast PPI Curug dengan cara subscribe, klik lonceng, dan share video ini. Kami juga membuka endorsement produk, sehingga kalian bisa mengiklankan produk kalian. Caranya gampang banget, tinggal klik bio di Instagram PPI Curug @ppicurug.official. Thank you.